Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doanya. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Sini ada semua ya? Hadir Pak. Gimana puasanya? Alhamdulillah lancar. Oke, ya. Jadi untuk pagi hari ini Pak Guru akan menjelaskan tentang materi yang masih berhubungan dengan materi kita sebelumnya, yaitu tentang prosedur rapat. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang prosedur rapat, yaitu tentang pengertian, tujuan, dan ciri-ciri. Mungkin dari anak-anak masih ada yang ingat tentang materi tersebut? Saya Pak. Ya, silakan Bu. Jadi rapat itu adalah suatu perkumpulan dua orang atau lebih di mana dalamnya terdapat kegiatan diskusi untuk pemecahan suatu masalah. Oke, bagus sekali. Jadi rapat itu sendiri yaitu perkumpulan dua orang atau lebih dalam suatu organisasi guna membahas suatu permasalahan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan mempelajari tentang macam-macam rapat. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu dengan kita mempelajari macam-macam rapat, kita akan mengetahui macam-macam rapat itu seperti apa dan meletakkan dan mengkondisikan apa tersebut sesuai dengan macam-macam rapat tersebut. Nah, di sini saya akan menuliskan tentang macam-macam rapat. Di sini ada macam-macam rapat, yaitu menurut tujuan, sifatnya, jangka waktu, hubungan dengan organisasi, frekuensi, dan pelaksanaannya. Nah, di sini kita akan mempelajari satu-satu dari semuanya ini. Nah, di sini kita mempelajarinya melalui kita akan mengerjakan soal dari di sini Pak Guru sudah menyiapkan yaitu snowball. Nah, di mana di snowball ini ada soal-soal yang akan kalian jawab. Nah, silakan masing-masing ambil dua dan silakan bisa dikerjakan ya. Silakan dikerjakan. Tapi Pak Guru juga sudah memberikan modul, bisa dilihat di modulnya, bisa dipelajari. Mungkin di situ ada jawaban dari soal yang Bapak berikan. Silakan bisa dikerjakan. Beri waktu 5 menit mengerjakannya. Gimana, sudah? Sudah Pak. Saya. Oke, silakan mungkin dari April dulu bisa jelaskan. Dari soal yang saya dapat dari snowball drawing yang pertama adalah sebutkan dan jelaskan rapat menurut jangka waktunya. Jadi rapat menurut jangka waktunya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah rapat mingguan, yang kedua adalah rapat bulanan, yang ketiga rapat semesteran, dan yang keempat adalah rapat tahunan. Rapat mingguan adalah rapat yang diadakan
diadakan seminggu sekali dan biasanya membahas masalah-masalah yang bersifat rutin. Kemudian rapat bulanan. Rapat bulanan adalah rapat yang diadakan setiap bulan sekali dan membahas masalah-masalah yang terjadi selama sebulan yang lalu. Kemudian yang ketiga adalah rapat semesteran. Rapat semesteran adalah rapat yang diadakan setiap 6 bulan sekali yang membahas masalah-masalah yang terjadi selama 6 bulan yang lalu dan program-program selanjutnya untuk 6 bulan ke depan. Kemudian yang terakhir adalah rapat tahunan, ini yang diadakan setiap setahun sekali. Kemudian soal yang kedua yang saya dapatkan adalah sebutkan dan jelaskan rapat menurut frekuensinya. Jadi menurut frekuensinya rapat itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah rapat rutin, yang kedua adalah rapat insidentil. Rapat rutin ini adalah rapat yang sudah ditentukan waktunya. Kemudian untuk rapat insidentil ini adalah rapat yang tidak terjadwal. Biasanya rapat ini membahas masalah yang sifatnya penting dan harus segera diselesaikan bersama. Sekian diskusi dari saya, kelompok saya. Ya, bagus sekali. Jadi untuk tadi yang dijelaskan dari April, yang pertama yaitu rapat mingguan. Di sini rapat mingguan ini kita mengadakan rapatnya setiap minggu. Dan yang selanjutnya yaitu rapat bulanan. Rapat bulanan ini dikerjakan setiap bulan rapatnya. Terus semesteran. Nah, di sini juga ada rapat semesteran. Rapat semesteran ini kita melaksanakannya selama 6 bulan sekali. Satu semester itu terdiri dari 6 bulan. Jadi dalam 1 tahun dikerjakan dengan 2 kali. Dan yang terakhir yaitu rapat tahunan. Rapat tahunan ini dikerjakan setiap 1 tahun sekali. Selanjutnya yaitu rapat rutin. Untuk frekuensinya ya, di sini ada rapat rutin. Rapat rutin ini di rapat yang sudah ditentukan waktunya. Jadi ini sudah terjadwal waktunya. Terus yang terakhir yaitu rapat insidentil. Rapat insidentil ini rapat yang tidak terjadwal. Jadi ini bisa kapanpun bisa dilaksanakan. Oke, selanjutnya yaitu silakan. Saya kelompok 2 mendapatkan soal sebutkan dan jelaskan rapat menurut tujuan. Rapat penjelasan adalah rapat yang bertujuan memberikan penjelasan kepada para peserta. Dalam rapat penjelasan, seorang pemimpin dapat memberikan penjelasan kepada para peserta rapat. Soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan rapat menurut sifatnya. Rapat resmi. Rapat resmi adalah rapat yang diselenggarakan untuk membahas masalah-masalah yang sangat penting dan berlaku peraturan protokolan yang mengatur kelancaran jalannya rapat. Rapat tidak resmi. Rapat tidak resmi adalah rapat yang ditiadakan tidak berdasarkan perencanaan yang formal. Rapat tidak memerlukan persiapan istimewa dan rapat ini mendiskusikan suatu hal yang terjadi tiba-tiba. Rapat terbuka. Rapat terbuka adalah rapat yang dapat dihadiri oleh semua anggota dan materi yang dibahas tidak merupakan masalah yang bersifat tidak rahasia. Rapat tertutup. Rapat tertutup adalah rapat yang dihadiri oleh peserta rapat tertentu saja dan masalah yang dibahas merupakan masalah-masalah yang masih bersifat rahasia. Jadi tadi untuk rapat sendiri yang pertama tadi yang dijelaskannya yaitu tentang rapat menurut tujuannya. Di sini ada penjelasan di mana tujuan dari rapat ini adalah menjelaskan masalah-masalah yang ingin disampaikan oleh pemimpin. Dan yang selanjutnya yaitu rapat pemecahan. Nah, rapat pemecahan ini tujuannya adalah untuk memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi oleh suatu organisasi tersebut. Dan yang terakhir yaitu rapat perundingan. Nah, rapat perundingan ini adalah untuk menghindari adanya konflik dalam suatu organisasi tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya tadi juga menjelaskan macam-macam rapat menurut sifatnya, yaitu rapat resmi. Rapat resmi ini diselenggarakan untuk membahas masalah-masalah yang sangat penting. Nah, ini mungkin dari organisasi tersebut ada permasalahan yang sangat penting dan bisa dibahas melalui rapat resmi. Selanjutnya yaitu ada rapat tidak resmi. Rapat tidak resmi adalah rapat yang diadakan tidak berdasarkan perencanaan yang formal. Jadi tidak ada perencanaan sebelumnya. Jadi tidak ada mungkin runtutan dari pembahasan apa yang perlu dibahas dalam rapat tersebut. Yang selanjutnya yaitu rapat terbuka. Ini rapat terbuka ini dapat dihadiri oleh seluruh peserta rapat. Dan yang terakhir adalah rapat tertutup. Nah, ini rapat tertutup ini hanya tertentu yang boleh hadir dan hanya beberapa yang ada dalam undangan. Kalau dalam rapat tersebut ada undangannya. Nah, jadi bisa dilaksanakan dalam rapat tertutup. Nah, sini yang belum yaitu
kita belum mengetahui tentang apa menurut hubungan dalam organisasi dan apa menurut pelaksanaannya. Nah, terus selanjutnya kita akan membahas itu. Nah, di sini Pak Guru akan membagi menjadi 2 kelompok. Dan di sini Pak Guru sudah menyiapkan 2 soal. Silakan kalian jawab soal-soal tersebut sesuai dengan apa yang kalian dapat dari kelompoknya masing-masing, dan nanti bisa dipresentasikan di depan. Yang pertama yaitu kelompok 1 ya. Kelompok 2. Ya, silakan. Ya? Sudah, Pak. Silakan bisa masuk dulu dijawab. Silakan kelompok 1 ini. Topik diskusi kelompok kami yaitu menurut saluran hubungan dalam organisasi, rapat itu bisa dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu rapat vertikal dan yang kedua adalah rapat horizontal. Rapat vertikal yaitu rapat antara pimpinan dengan para bawahan dalam rangka pemberian informasi tentang berbagai peraturan atau kebijakan pemimpin atau dalam rangka pengambilan keputusan. Dalam rapat ini, para bawahan diberi kesempatan untuk memberikan saran-saran sehingga dengan demikian pemimpin dapat memberikan motivasi kepada para bawahan untuk berpikir secara kreatif. Kemudian rapat horizontal itu adalah rapat yang berlangsung antara pejabat atau pegawai yang setingkat. Rapat ini diselenggarakan pertama dalam rangka untuk mendapatkan koordinasi dan kerjasama di antara unit yang ada dalam organisasi, untuk menghindari adanya duplikasi pekerjaan dan adanya ingkar tanggung jawab dari masing-masing pejabat dalam pelaksanaan tugasnya. Sekian diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, kelompok 2. Dan dari kelompok 2 berdasarkan pelaksanaannya. Rapat kerja terpimpin, yaitu rapat di mana pimpinan rapat memegang peran utama dalam pengambilan keputusan. Rapat kerja pimpinan juga dapat berlangsung dalam rangka pemberian penjelasan tentang peraturan atau petunjuk agar dalam pelaksanaan dapat berlangsung secara serentak dan seragam. Rapat kerja terbuka, yaitu lawan dari rapat kerja terpimpin, di mana pemimpin tidak memegang peranan utama dan para peserta diberikan kesempatan untuk memberikan saran-saran positif yang dimilikinya. Rapat semacam ini diselenggarakan untuk mendapatkan sumbangan pikiran. Sudah, Pak. Nah, tadi untuk jadi hasil diskusi kalian, maksudnya ada apa? Menurut hubungan dalam organisasi dan pelaksanaannya. Nah, di sini dibagi menjadi 2, yaitu rapat vertikal, di mana rapat vertikal ini rapat ini diselenggarakan antara pimpinan dengan bawahannya. Nah, di mana di situ akan ada pemimpin dalam perusahaan atau organisasi tersebut akan mengadakan rapat dengan bawahannya, sebenarnya untuk memecahkan masalah dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu rapat horizontal, di mana rapat horizontal ini rapat yang dilaksanakan oleh dalam suatu divisinya saja, jadi masih tingkatannya masih sama antara karyawan satu dengan karyawan lain. Jadi ini tujuannya agar nanti tidak ada perselisihan antara satu divisi, mungkin ada pembahasan dalam satu divisi. Nah, ini bisa dilaksanakan melalui rapat horizontal. Dan selanjutnya yaitu rapat menurut pelaksanaannya. Dan rapat menurut pelaksanaannya ini ada rapat terpimpin. Nah, rapat terpimpin ini pimpinan menjadi pemegang utama dalam rapat tersebut. Jadi dalam pemutusan masalah ataupun apa yang perlu dibahas, dan pemimpin ini ada di posisi atas. Yang selanjutnya yaitu rapat terbuka. Nah, rapat terbuka ini kebaikan dari rapat pemimpin. Jadi di sini rapat pimpinan tidak memiliki kewenangan dalam maupun tingkatannya tidak paling atas, tidak memiliki kewenangan yang lebih. Ya, di situ ya mungkin ada yang ditanyakan. Tidak, Pak. Ya, oke. Jadi ini kita sudah mempelajari tentang macam-macam rapat, yaitu menurut tujuan, sifatnya, jangka waktu, hubungan dan organisasi, frekuensi dan pelaksanaannya. Diharapkan dengan adanya kalian sudah mempelajari rapat, macam-macam rapat ini bisa menentukan rapat mana yang cocok dengan yang akan kalian laksanakan. Nah, mungkin
dari anak-anak bisa menyimpulkan gimana apa yang kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari pada pagi ini. Mungkin ada yang bisa disampaikan? Ya, silakan. Rapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu menurut tujuan, rapat menurut sifatnya, menurut jangka waktu, menurut frekuensinya, menurut saluran hubungan dalam organisasi, dan berdasarkan pelaksanaannya. Ya, bagus sekali. Mungkin aku bisa menambahkan? Iya, Pak. Jadi menurut saya dari pembelajarannya adalah rapat itu bukan hanya bermakna sekedar perkumpulan antara dua orang terlebih untuk menyelesaikan masalah, tetapi dari segi peninjauannya rapat sendiri itu terbagi menjadi beberapa macam yang sangat beragam sehingga bisa dijadikan tolak ukur untuk membantu orang-orang di dalam sebuah organisasi yang akan melaksanakan rapat. Jadi rapat itu nanti rapat yang akan diadakan itu rapat jenis apa sehingga bisa lebih membantu untuk pelaksanaannya. Ya, bagus sekali. Jadi itu dari pelajaran pada pagi hari ini. Mungkin dari anak-anak gimana pembelajaran Pak Guru pada pagi hari ini? Apakah ada yang merasa masih bingung atau mungkin Pak Guru masih kecepatan dalam menerangkan? Tidak, Pak. Tidak. Ya. Oke, bagus. Jadi kita sudah mempelajari tentang macam-macam rapat. Untuk selanjutnya di sini Pak Guru akan memberikan soal sebagai tugas kalian di rumah. Silakan kalian kerjakan dan dikumpulkan minggu depan ya. Oke, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila ada kurangnya, Pak Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.